Terima kasih saya sampaikan kepada dosen mata kuliah Sistem Analisa dan Desain atas nama dosen Dr. Sukoco SSI MSI MKom. Saya akan mempresentasikan ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Sarce Malarangkoli, NIP 20.77.1291. Adapun judul yang saya ambil adalah meta-analisis model pembelajaran vokasi dalam kondisi COVID-19. Kenapa? Karena saya bekerja sebagai seorang guru, di mana di masa COVID-19 ini kami banyak sekali mengalami kendala. Yang dulunya harus bertatap muka dengan siswa, sekarang harus belajar secara online. Nah, inilah hasilnya yang saya dapatkan dari paper. Kenapa saya harus memilih paper ini? Karena ini berdekatan dengan yang terjadi dalam kegiatan saya atau dalam pekerjaan saya dari hari ke hari. Ini yang saya dapat tampilkan. Nah, pendahuluan model pembelajaran merupakan salah satu faktor penting yang menentukan ketercapaian tujuan pendidikan. Model pembelajaran vokasi dimaknai sebagai suatu metode proses pendekatan pembelajaran dalam upaya transfer ilmu kepada siswa. Proses pembelajaran yang dilakukan dalam upaya menyiapkan tenaga kerja terampil yang memiliki kompetensi sesuai bidang keahliannya. Dalam prakteknya, output yang dihasilkan bukan hanya dinilai dari hasilnya saja, namun variabel proses, yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran vokasi pada saat ini tidak bisa dilakukan secara normal karena adanya pandemi COVID-19. COVID-19 telah memaksa dunia pendidikan vokasi berubah ke arah pembelajaran online berbasis digital. Perubahan ini dinilai tepat karena risiko penularan pandemi COVID-19 dapat terjadi jika melakukan kegiatan pembelajaran karena berkumpulnya siswa, guru, dan lingkungan sekolah ataupun universitas. Pada stakeholder pendidikan, vokasi harus membuat kebijaksanaan baru tanpa melakukan sistem pembelajaran secara online atau tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan atau online. Walaupun dengan kondisi ini tentu bisa menyulitkan proses belajar sebagai siswa, vokasi, atau diploma karena dalam pembelajaran lebih banyak praktek langsung dibandingkan teori. Perubahan pembelajaran vokasi banyak dilakukan selama masa pandemi COVID-19 oleh beberapa sekolah vokasi maupun secara online. Online sendiri merupakan sistem perubahan tatap muka secara langsung antara guru, dosen, dan siswa serta mahasiswa, tetapi dilakukan menggunakan jaringan. Pembelajaran online memerlukan bantuan dari orang tua. Peran orang tua di sini yaitu memaksa belajar mengajar agar tetap berjalan. Meskipun siswa berada di rumah serta menjamin ketersediaan penggunaan alat informasi komunikasi dan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran, berbagai kajian dilakukan mengenai solusi model pembelajaran untuk pendidikan vokasi maupun pusat pelatihan vokasi di masa pandemi ini. Hasilnya salah satu model pembelajaran yang banyak digunakan adalah dengan menggunakan e-learning dengan perangkat LMS, Learning Management System.
di mana pembelajaran menggunakan sistem berbasis web yang berisi absen, materi ajar disertai tugas yang berada dalam suatu wadah pada e-learning. Ini juga dapat diberikan video kepada siswa sehingga dapat meningkatkan daya tangkap. Pembelajaran vokasi berbasis online tentunya harus bisa mengukur kinerja siswa, baik berupa lisan atau tulisan, serta menghasilkan karya atau produk sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Selain itu, menyediakan kemudahan akses bagi para peserta didik dengan menggunakan smartphone tanpa pengeluaran waktu dan uang, serta dapat membantu di mana saja. Kenyataan, walaupun pembelajaran online banyak keuntungannya seperti fleksibel tinggi, konten yang bervariasi dan biaya rendah, ternyata terdapat berbagai kesulitan terhadap para pembelajaran vokasi berbasis online tersebut. Para siswa vokasi mengalami kejenuhan dalam melakukan kegiatan belajar, kecenderungan tidak termotivasi dan tidak tertarik dibandingkan dengan belajar seperti biasanya. Selain itu, juga pembelajaran online mengalami keterbatasan khusus dalam hal praktik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa siswa menginginkan lingkungan belajar, kurikulum yang mendukung interaksi dengan teman dan guru, serta pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, temuan lain menyoroti tentang pentingnya peranan guru sebagai fasilitator pembelajaran dan perlu meningkatkan kompetensi guru sehingga pembelajaran berbasis online dapat menggunakan e-portofolio yang dapat mengukur dengan valid kinerja siswa. Bahkan lebih jauh, pembelajaran online mengalami tingkat putus sekolah yang tinggi yang menghambat hasil tujuan nasional. Hasil membuktikan bahwa tingginya tingkat keputusan sekolah ini disebabkan oleh kurangnya kepercayaan diri dari siswa. Atas dasar rasionalisis tersebut penelitian ini memfokuskan literatur model-model pembelajaran vokasi di masa pandemi 19 menjadi urgensasi untuk segera dilakukan penelitian lebih lanjut. Inovasi pembelajaran dan menemukan faktor penghambat pembelajaran dari penelitian nantinya menjadi bahan usulan referensi sebagai para guru, dosen pendidikan vokasi dalam mendesain pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah systematical literature review, yaitu sebuah pencarian literatur internasional yang dilakukan dengan menggunakan database Scopus. Literatur review ini dilakukan menggunakan teknik metode RISMA. Metode RISMA adalah sebuah metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan literatur review dan meta-analisis sehingga memudahkan dan meninjau struktur read-up tujuan penelitian. Meta-analisis dan literatur review digunakan sebagai sumber impresi bukti di mana penulis dapat meringkas dan menganalisis artikel. Lebih jauh, meta-analisis juga mendesain artikel sesuai kualitasnya, yang akan menjadi peran penting dalam memecahkan masalah penyelesaian mensintesis dan nilai bukti kuantitatif dan kualitatif sebagai bahan pelaporan. Proses sistematik literatur ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu terdiri dari awal pencarian artikel jurnal terkait model pembelajaran vokasi berbasis online yang diperoleh 120 artikel jurnal dari Januari 2019 sampai 2020. Hasil ini terinvasi menggunakan kata kunci Vocation Indication Learning Model dan COVID-19 yang menghasilkan pencarian Scopus 20. Aplikasi manajemen review artikel kemudian dihapus karena duplikasi menjadi 70 artikel. Artikel secara lebih spesifik dilakukan. Hasil dan pembahasan. Hasil data meta-analisis mengenai berbagai metode pembelajaran vokasi di masa COVID-19 telah dikaji secara mendalam
sajian sebagai berikut. Gambar 2 menunjukkan bahwa adanya peningkatan artikel dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2019, jumlah artikel yang diterbitkan berjumlah 13 dengan presentasi sebesar 43,3%. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah artikel yang diterbitkan meningkat dengan jumlah 17 dengan presentasi sebesar 56,6%. Hal ini beralasan pada tahun 2019